What's up Minders? Welcome back to Fik on Mind. Saya Coach Fik dan seperti biasa bersama Saya Coach Rizal, di sini buat ngerangin yang rumit jadi mudah, yang membosankan jadi seru. Betul banget. Dan hari ini topiknya analisis laporan keuangan. Duh, dengarnya aja udah ngantuk Coach. Emangnya segitu pentingnya? Wah, jangan salah Coach, ini justru senjata rahasia. Ibaratnya kamu mau ngedate kan, mau tahu latar belakang orangnya dulu. Nah, laporan keuangan itu latar belakang perusahaan. Oke, jadi aku harus jadi stalker perusahaan gitu. Cek-cek neraca, laba rugi. Emangnya kita mau PDKT sama perusahaan? Bukan PDKT, tapi komitmen investasi. Dan untuk komitmen yang sehat, lo harus kenal 3 laporan intinya. Si foto, neraca, si video, laporan laba rugi, dan si cek kesehatan, laporan arus kas. The Holy Trinity. Terus perusahaan-perusahaan ini wajib lapor ke regulator ya, SEC di US kayak OJK kita. Ada laporan tahunan 10K dan triwulanan 10Q. Bener banget. Jadi sebagai investor, kita bisa pantau perkembangan mereka secara rutin, nggak cuma lihat saat IPO doang. Katanya harus pakai standar akuntansi, Generally Accepted Accounting Principles. Emangnya ini perlu banget? Pastinya penting banget. Ini kayak grammar yang baku, biar semua perusahaan lapor pakai aturan yang sama. Jadi apple to apple, nggak bisa semaunya sendiri. Oke, kita masuk ke neraca. Dijelasin di sini, ini nunjukin sumber daya, aset, dan cara dananya. Jadi, foto di satu waktu tertentu. Iya, sisi kiri itu aset, apa aja yang dimiliki, sisi kanan itu pasifa, utang dan modal. Harus balance, makanya namanya neraca. Berikutnya, laporan laba rugi. Ini beda, nunjukin flow atau aliran selama satu periode. Betul, ini kayak video rekaman kinerja. Gimana jualan, ngeluarin biaya, sampai akhirnya dapat untung atau rugi. Terakhir, laporan arus kas disebut-sebut yang paling jujur nih. Kenapa? Soalnya dia ngasih tahu duit beneran yang masuk dan keluar, dibagi jadi 3 aktivitas, operasi, investasi, dan pendanaan. Nggak bisa diajak bohong. Nah, dari laporan arus kas, kita bisa ukur arus kas dari operasi. Ini intinya laba bersih ditambah kembali biaya non-tunai, kayak penyusutan. Iya, biar kelihatan duit tunai yang benar-benar dihasilkan dari operasi inti bisnis. Terus ada free cash flow. Ini dia, duit sisa yang benar-benar bebas setelah semua kebutuhan dan investasi penting dibayar. Ini favorit para investor. FCF yang positif dan tumbuh itu pertanda perusahaan sehat dan punya peluang ekspansi. Lalu ada EBITDA, Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization. Banyak yang pakai nih. Ini bagus gak sih? Hati-hati nih coach, EBITDA itu kayak foto pakai filter berat. Dia ngelupain banyak biaya nyata, kayak bunga, pajak, dan modal. Bisa menyesatkan kalau dilihat sendiri. Intinya tujuan analisis semua ini apa sih coach? Ada 3 hal nih coach, nilai profitabilitas, apakah cuan, efisiensi, efisien nggak, dan risiko, aman nggak? Terus kenapa harus pakai rasio ya coach? Emangnya angka absolut gak cukup? Nggak cukup coach, rasio ngasih on-text dan hubungan yang meaningful. Laba 1T buat perusahaan kecil itu heboh, buat perusahaan raksasa ya biasa aja. Terus bandinginnya sama apa ya coach? Kita bisa bandingin pertama sama kondisi ekonomi secara umum, kedua sama industrinya. Jangan dibandingin perusahaan tech sama perusahaan tambang ya coach. Terus apalagi ya coach? Terus ketiga sama kompetitor utama. Nah keempat sama diri sendiri di masa lalu, buat lihat tren dan progresnya. Jenis rasio keuangan tuh ada berapa sih coach? Ribet nggak? Kita kelompokin jadi 5 aja. Pertama, common size. Kedua, likuiditas internal. Ketiga, kinerja operasi. Keempat, analisis risiko. Dan kelima, analisis pertumbuhan.